keadaannya memang gitu. Menanggapi naiknya tarif ini, Kepala UPT Terminal Lajek Wesi Sentot Sugeng saat dikonfirmasi mengatakan sampai saat ini belum ada edaran yang mengatur kenaikan tarif. Namun ia berharap para penumpang dan awak bus bisa memaklumi kondisi di tengah pandemi. Saat ini bus yang beroperasi di Terminal Bojonegoro, sementara masih jurusan Surabaya. Sedangkan bus jurusan lainnya, baik AKAP maupun AKDP, masih belum beroperasi. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Saudara, sementara itu dari Palembang, Sumatera Selatan, para sopir dan pemilik VO bus antar kota, antar provinsi AKAP harus sedikit bersabar untuk kembali beroperasi. Organisasi Angkutan Darat Organda Palembang bersama pemerintah berencana akan memberikan izin bus AKAP untuk kembali beroperasi usai PSBB. Menurut Ketua Organda Palembang Ismail, sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, bus AKAP belum beroperasi secara normal. Berbeda dengan bus antar kota dalam provinsi, AKDP sudah mulai kembali beroperasi. Hanya saja jumlah penumpang maksimal terisi 50% dan mengikuti protokol kesehatan. Saat ini bus AKAP masih menunggu petunjuk dari pemerintah untuk ke arah new normal. Jika telah diterapkan, AKAP akan kembali beroperasi dan anjloknya penumpang hingga 50% tidak akan terjadi. Muslimin Umar, TVRI, Sumatera Selatan, melaporkan. Ya, saudara, pandemi COVID-19 membuat segala aktivitas menjadi terbatas termasuk untuk beberapa komunitas. Dan seperti dialami oleh komunitas Bismania, waktu mereka untuk sekedar kopdar sangatlah terbatas. Apalagi untuk trip luar kota bersama dengan bis, namun mereka juga tetap tidak vakum dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Lalu apa saja yang mereka lakukan selama pandemi COVID-19? Dan saat ini kita akan langsung berdialog dengan Ketua Umum Bismania Community, Chef Jejen. Selamat sore, Kang Jejen. Baik, Kang Jejen, sebelum pandemi COVID-19, saya melihat komunitas Anda sering bepergian dengan bis, sering kopi darat, begitu Kang Jejen. Bagaimana sesaat ini, Kang Jejen? Apa yang sudah dilakukan saat ini dalam masa pandemi COVID-19? Sebenarnya ini dari awal, ketika pemerintah mengeluarkan aturan bahwa kegiatan di luar harus ditiadakan dan lain sebagainya, bahwa transportasi darat pun stop beroperasi, kita dari Bismania Community langsung menyetop kegiatan. Meskipun sekarang ada istilah new normal, kita stop sampai memang benar-benar normal untuk kegiatan kopdar, touring atau lain sebagainya yang berada di wilayah zona merah, itu sudah memang kita stop total. Ya, Kang Jejen, artinya selama sebelum pandemi ini apa saja yang menjadi kegiatan dari komunitas Bismania sendiri yang mereka lakukan setiap harinya? Sebelum ada COVID, kita sering ngadain tangkup atau KPK. Kita KPK, terus kopdar, kita ngadain bakti sosial, kita ngadain jambore, kita ngadain TTM-an, touring tengah malam, kita KPK, kopdar pulang kerja, itu kita lakukan secara rutin seminggu sekali. Kalau KPK itu random, bisa 2 kali, bisa sekali. Ya, Kang Jejen, selama pandemi COVID ini dengan hari-hari biasanya sebelumnya ada banyak sekali yang berubah begitu ya. Nah, apakah di masa pandemi COVID-19 ini tetap melakukan kegiatan seperti kegiatan virtual seperti itu? Kegiatan virtual kita sering 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita kopdar via aplikasi. Kopdar virtual itu pasti untuk menjalin silaturahmi. Baik, Kang Jejen, ketika Anda melakukan kegiatan sebelum pandemi dan sesudah saat ini sementara pandemi COVID-19 secara virtual, apakah ada perbedaan seperti itu yang mungkin yang dibahas atau mungkin nanti kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin dilakukan setelah pandemi ini? Ya, waktunya juga terbatas. Beda ketika sebelum pandemi, kita itu kopdar di terminal ataupun di manapun, itu kita nggak mengenal waktu. Bisa angkatan terakhir dari terminal yang berangkat, baru pulang ketika menunggu bis yang paling terakhir datang ke terminal, seperti itu. Baik, Kang Jejen, saat ini kan pembatasan sosial berskala besar sudah mulai
dihilangkan atau sudah dilonggarkan dan saat ini kita sudah masuk dalam masa new normal begitu, Kang Jejen. Apakah saat ini sudah ada rencana atau mungkin kegiatan yang akan dilakukan? Untuk kegiatan, kita tetap melihat situasi aturan protokoler dari pemerintah. Karena kita sekali kopdar itu orangnya nggak sedikit, bisa 20-an orang di tiap daerah. Jadi masih kita tahan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan berkerumun lebih dari 5 orang. Seperti itu. Ya, Kang Jejen tadi juga Anda menyampaikan ada perbedaan di hari biasa dan juga ketika pandemi COVID ini ada keterbatasan di antara satu dan yang lainnya di antara bis community ini begitu ya, Bismania ini ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami ketika saat ini dalam kondisi pandemi COVID, apakah Bismania ini juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti penggalangan dana untuk COVID-19? Kalau penggalangan dana kita nggak ada, tapi kita lebih cenderung ke kegiatan yang sudah dilakukan adalah kita bagi-bagi masker gratis. Karena untuk di daerah kan angkutan jarak dekat masih dibolehkan, angkot juga masih dengan standar PSBB. Di situ kita berbagi masker, sanitizer untuk masyarakat umum, seperti itu. Kang Jejen, mungkin bisa dibagikan juga kepada kami ada berapa banyak masker yang dibagikan kepada masyarakat dan apakah ini hanya dibagikan ke daerah Jakarta saja, apa dibagikan juga secara nasional? Untuk di zona merah kegiatan itu kita tidak ada, tapi kita serahkan ke daerah yang masih zona kuning dan zona hijau. Seperti yang dilakukan di Serang, di Purwakarta, di Yogyakarta, itu dilakukan kurang lebih setiap membagikan minimal 1.000 bis. Ya, Kang Jejen, apakah juga ada rencana nanti akan membagikan masker di zona yang sudah hijau? Ya, zona merah yang sudah menjadi hijau nantinya begitu? Itu sudah ada direncanakan, jadi kita koordinasi dengan teman-teman di daerah. Ketika zona sudah mulai kuning atau hijau, kita mengadakan baksos, bagi-bagi masker, yang kemarin ke pending segera distribusikan seperti itu. Ya, Kang Jejen, mungkin kami juga ingin tahu seperti apa pembiayaan atau dana yang dibagikan untuk membagikan masker. Apakah ini juga dari swadaya antara satu sama lain anggota dari Bismania ini sendiri atau ada bantuan dari pemerintah? Pure dari anggota, tidak ada dari luar, misalkan titip untuk berbagi-bagi, enggak. Tapi kita pure dari patungan anggota. Dapat berapa kita produksi, seperti itu. Berarti ada banyak anggota yang ada ya, Kang Jejen? Se-Indonesia itu kita memang lumayan, ada di angka 2.600. Baik, cukup banyak begitu ya? Iya, waiting list kita ada di atas 10.000. Ya. Bagaimana dengan titik-titik pembagian masker, Kang Jejen? Apakah hanya berpusat mungkin di tempat terminal seperti itu? Kita di terminal karena kerjasama dengan instansi. Misalkan di terminal kita minta bantuan dinas perhubungan, kepolisian setempat. Jadi di pos yang memang untuk acara pos penjagaan COVID, siaga COVID itu. Ya, Kang Jejen mungkin juga bisa dibagikan kepada kami seperti apa sasaran yang Anda tuju begitu ya. Apakah dibagikan secara langsung kepada sopir bis saja atau juga kepada pusat keramaian termasuk juga masyarakat yang saat itu berada di titik yang dilakukan pembagian masker? Kita kasih ke masyarakat karena ketika kemarin itu di zona hijau, zona kuning masih banyak masyarakat yang memang tidak menggunakan masker dengan alasan zonanya masih aman, tapi kita arahkan, kita tekankan bahwa menjaga itu lebih baik dan kita kasih masker seperti itu. Baik, Kang Jejen, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kang. Bis. Sebagai komunitas yang peduli dengan bis, Kang Jejen, bagaimana tanggapan Anda? Sebetulnya kita sangat terharu, sangat sedih dengan masyarakat yang ingin pindah mudik, pulang kampung nggak bisa, tapi keadaan seperti ini. Terus
pengusaha pun sama. Ketika tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, berarti mendukung penyebaran. Kita berkoordinasi dengan pengusaha bagaimana efek dan dampak seperti ini. Ternyata beberapa pengusaha ya karena ini wabah, karena ini musibah, jadi seberat apapun ya tetap kita jalani. Dan kita memberikan dukungan moral, semoga setelah pandemi kembali normal, aktivitas bisa dilaksanakan seperti biasa. Gitu. Baik, Kang Jejen, mungkin bisa dibagikan juga kepada kami selama masa pandemi COVID ini ada salah satu tradisi yang kita lewatkan begitu ya, adalah tradisi mudik ketika Lebaran Idul Fitri. Nah, bagaimana suasana ketika mudik saat kemarin? Apakah ada beberapa pengemudi bis yang tetap memaksakan diri untuk melakukan mudik atau bekerja selama pandemi COVID-19 ini berlangsung? Kemarin ketika mudik, pengemudi, karena kan pengemudi itu tergantung manajemen dari PO. Nah, kebetulan Jakarta itu kan zona merah, akap itu tidak boleh masuk. Jadi kemarin memang tidak ada sama sekali kegiatan mudik. Dan ketika saya survei juga ke Cikarang, checkpoint di sana sangat sepi, sangat jauh sekali. Ya. Dibanding dengan hari biasa pun luar biasa sepinya. Ya, Kang Jejen, artinya dari anggota Bismania sendiri juga tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak mudik begitu ya? Betul, untuk anggota tetap kita tahan. Jangan sampai ada yang mudik. Meskipun ada negosiasi alasan ini itu, tetap kita tahan dulu sampai kondisi memang benar-benar. Ya kita pengen pulang, tapi kita ingat keluarga di rumah. Kang Jejen, katakanlah anggota dari Bismania ini selama pandemi COVID-19 tidak melakukan aktivitas begitu ya, tidak bekerja katakanlah. Nah, lantas apa saja yang menjadi kesibukan dari anggota Bismania selama pandemi COVID-19? Apakah ini nganggur selama Lebaran kemarin, selama ada tradisi mudik yang kita lewatkan begitu? Kebetulan mereka mulai beraktivitas dengan kegiatan baru. Jadi ketika dirumahkan dari pekerjaan, mereka berinovasi dengan hal yang lain, misalkan berkreasi dengan jualan online. Artinya masih tetap produktif meski tidak bekerja begitu ya? Iya, betul, masih produktif. Dan tentunya melaksanakan Lebaran secara virtual begitu ya, Kang Deden? Betul sekali. Jadi kita lewat Lebaran pun salam-salaman, kita live aja. Gitu, baik. Lewat virtual. Baik, Kang Deden, selama pandemi saat ini, apakah Anda atau teman-teman Anda, komunitas Anda pernah berkomunikasi dengan pemilik bis seperti itu? Atau marketing, kru bis seperti itu? Apa yang dibicarakan kalau pernah berkomunikasi, Kang Deden? Ya, kita hanya berbicara sebatas apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam arti ketika tegaknya manajemen PO, kapan dibuka? Itu pertanyaan yang paling sering adalah penumpang bertanya, kapan bis bisa jalan? Dengan seperti itu. Terus ada lagi kita menyampaikan aspirasi penumpang, menyampaikan doa buat manajemen, gitu kan dengan ada kejadian ini. Dan ketika ada oknum yang melaksanakan tetap jalan, ya kita ingatkan seperti itu. Baik, Kang Deden, selama ini apakah Kang Deden pernah bertanya kepada kru bis mungkin apa yang dilakukan selama pandemi saat ini? Ketika tidak jalan tentunya. Ketika ngobrol dengan kru, ya sangat sedih lah. Tahan di Solo dan 2 minggu di pemasukan nggak ada, ya sedih sebetulnya. Akhirnya kita berinisiatif untuk memberikan donatur terbatas gitu. Ya, Kang Jejen, mungkin juga dapat disampaikan kepada pemirsa dan juga pemirsa kita pada sore hari ini begitu ya. Dengan kondisi seperti ini, apa saja yang menjadi keluhan khusus? Apakah nantinya juga ada sebuah usulan dari anggota Bismania sendiri untuk melakukan pengumpulan dana untuk bantu beberapa rekan ataupun anggota dari kru bis yang tidak produktif selama masa pandemi ini? Kalau itu sebetulnya manajemen sudah berbaik hati. Dari pihak manajemen itu sudah ada bantuan kepada kru dan sebagainya. Ya paling kita membantu dengan cara menghibur mereka terus seperti apa, bagaimana gitu. Dan paling ya
kita ajak makan bareng dan sebagainya, seperti itu paling di tempat. Itu dengan catatan bahwa teman-teman di daerah harus mengikuti standar protokoler ketika memang mau mengadakan baksos atau ngobrol dengan kru dan lain sebagainya gitu. Ya, kami juga mendoakan mudah-mudahan dari kru Bismania sendiri juga dapat melewati masa sulit ini Ya, dengan berbagai macam kesulitan yang bisa dilewati, dengan penuh harapan bisa segera keluar dari kesulitan ini, begitu ya. Amin. Baik, Kang Deden, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Kang Deden. Ini apa harapan Anda untuk teman-teman Anda dalam masa pandemi COVID saat ini, Kang Deden? Harapan saya ketika kita sekarang posisi seperti ini mungkin buat pelajaran buat kita bahwa ketika kemarin kita masih bekerja dan sebagainya, ternyata kita harus bisa menyisihkan untuk tabungan dan kita tidak tahu musibah ini sampai kapan terjadi. Ya. Meskipun ada new normal, tapi kan pembatasan masih berlaku, beberapa kantor pun masih tutup dan sebagainya. Teman-teman yang memang sudah tidak bisa bekerja dan sebagainya, tetaplah produktif dengan kegiatan lain yang bisa menghasilkan untuk bertahan dan insya Allah mungkin sudah normal. Itu harapan saya. Ya, terima kasih Kang Jejen untuk harapannya. Mudah-mudahan harapannya ini juga dapat menjadi kenyataan, begitu ya. Sampaikan salam kami juga bersama rekan-rekan dari komunitas Bismania dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan selama masa pandemi COVID-19. Sampai jumpa, Kang Jejen. Terima kasih, Kang Deden. Sampai jumpa.